Jadi baik saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini bahwa adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang di luar dari undang-undang kesehatan yang berlaku di Republik Indonesia terkait adanya beberapa aktivitas yang di luar dari kesehatan yang dilakukan Direktur Rumah Sakit Jaya saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui undang-undang kesehatan telah menjelaskan bahwa rumah sakit adalah hak-hak dari para masyarakat. Tetapi hari ini perlu kita ketahui bahwa rumah sakit Jaya itu kemudian telah melakukan tindakan-tindakan yang kami anggap merugikan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Bilingkaraya, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, ingat kakanda-kakanda yang saya hormati, aparat kepolisian yang saya hormati, bahwa hari ini saya selaku masyarakat dan putra daerah Kota Makassar meminta yang namanya supervisi hukum yang kemudian ada di Kota Makassar, saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bahwa Bapak Dewan kita itu melakukan yang namanya yang melakukan namanya rapat. Tetapi hari ini kami menganggap bahwa rapat yang dilakukan itu adalah omong kosong. Betul tidak, saudara-saudara? Dikarenakan hari ini problematika yang kemudian hari di Kota Makassar itu tidak selalu dan tidak ditanggapi, dan beberapa kasus yang sampai hari ini masih mengembang, saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui, hari ini kami akan membuktikan sebagai putra daerah, sebagai anak daerah Kota Makassar, itu orang meminta yang namanya supervisi hukum, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan surat rekomendasi ke Wali Kota untuk pencopotan Direktur Rumah Sakit Jaya, saudara-saudara sekalian. Karena perlu kita ketahui, banyak laporan masyarakat bahwa pelayanan Rumah Sakit Jaya itu kemudian tidak bersama masyarakat. Kami akan buktikan dengan data yang jelas, saudara-saudara sekalian. Hari ini kami datang di sini itu membuktikan data yang real bahwa ada beberapa kasus yang kemudian di dalam yang tidak bersama masyarakat. Hari ini perlu kita ketahui bahwa rumah sakit adalah perawatan, tetapi hari ini kami menganggap bahwa rumah sakit adalah tempat bersenang-senang para kinerja dan direktur Rumah Sakit Jaya. Kita akan buktikan. Hari ini saya menantang Dewan Perwakilan Rakyat untuk bagaimana mengatasi kasus tersebut terkait adanya penyalahgunaan dan telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu terhadap masyarakat, terkhususnya di wilayah Kecamatan Sawalandria dan Bilingkaraya, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu ingat bahwa kehadiran saya di sini adalah bentuk daripada undang-undang yang sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan secara lisan maupun tulisan, dan diperkuat lagi terkait tentang informasi publik, saudara-saudara sekalian. Jikalau hari ini ada beberapa oknum yang ingin merusak gerakan-gerakan yang kemudian kami bangun, maka yakin dan percaya menunjukkan apa yang kemudian kami buat di sana, saudara-saudara sekalian. Tetapi hari ini kami menduduki kantor Kota Makassar, tetapi hal itu kemudian terjadi kembali, saudara-saudara sekalian. Ternyata apa yang kemudian terjadi sekarang itu sudah tidak mencerminkan bahwa hari ini Makassar itu sudah tidak baik-baik saja, saudara-saudara sekalian. Bahwa ada beberapa yang kemudian mengakui, ada dugaan kuat bahwa Rumah Sakit Jaya itu melakukan foya-foya, melakukan rupa 17 Agustus itu berkali-kali, saudara-saudara sekalian. Itu adalah bentuk daripada mencederai pergerakan-pergerakan yang kemudian ada di rumah sakit. Rumah sakit adalah tempat pengobatan, tetapi apa yang kemudian terjadi di Rumah Sakit Jaya itu tidak seharusnya dilakukan, saudara-saudara sekalian. Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwa ada korban yang kemudian meninggal di RS Jaya itu diakibatkan oleh adanya lembaga yang kemudian diadakan oleh Rumah Sakit Jaya, saudara-saudara sekalian. Bahwa pasien-pasien kita kemudian banyak melalui Rumah Sakit Jaya, tetapi apa yang kemudian terjadi bahwa direktur di sana
tidak mampu mempertanyakan, tidak mampu bertanggung jawab atas apa yang kemudian dilakukan saudara-saudara sekalian. Perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini itu kemudian kami turun karena problematika, ada dalih, ada dasar yang kemudian kita bisa berada di tempat ini. Sekarang kita menduduki kantor DPD Makassar, tetapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata dalam melakukan rapat, tetapi hal yang kemudian menjadi ternyata masalah-masalah yang kemudian ada di Kota Makassar itu tidak mampu diselesaikan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini kami daripada Aliansi Mahasiswa Politik itu kemudian hadir menduduki kantor DPD Kota Makassar untuk bagaimana mempertanyakan bahwa ada tidak yang kemudian anggota DPD Kota Makassar yang datang untuk mengevaluasi kinerja yang ada di rumah sakit Daya saudara-saudara sekalian. Tidak mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, hari ini adalah bentuk cinta yang kemudian kami berikan di tanah Makassar ini. Di Kota Daya banyak problematika bahwa hari ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang kemudian tidak sadar dengan adanya problematika ini saudara-saudara sekalian untuk menjaga pergerakan. Kan sudah ada rilisan yang keluar, misalnya pihak rumah sakit telah melakukan permintaan maaf. Secara tidak langsung dia mengatakan maaf, berarti dia mengakui kesalahannya Pak. Tapi tidak ada sanksi yang dikeluarkan. Pak, jadi begini, pada saat perayaan 17 kemarin sudah jelas itu videonya, mungkin sudah beberapa yang lihat di dalam unit rumah sakit. Dalam waktu yang hampir bersamaan ada juga pasien yang meninggal. Ada juga pasien yang meninggal. Itu seharusnya ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Pak. Harus dievaluasi kah, apakah itu tidak ada pendidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak rumah sakit Pak. Kami sudah ke sana kalau saya Daya, cuman responnya B aja gitu. Apresiasi menyampaikan keprihatinan teman-teman terhadap pelayanan yang kemudian mengakibatkan adanya orang meninggal. Tidak bisa juga kami bahwa kemarin itu saya tidak tahu ya, mereka mengekspresikan ini direkturnya tentu kewenangan kami ya, kegiatan dengan wali kota. Jadi saya bilang saya siap menunggu sampai berapa jam pun untuk ketemu dengan direktur terkait masalah ini. Dia bilang saya sama wali kota ada yang kegiatan itu sama wali kota tidak bisa ketemu sama adik-adik. Maka dari itu saya menganggap bahwa direktur rumah sakit itu telah menyalahi undang-undang kesehatan karena dia tidak mampu ketemu dengan teman-teman masa aksi. Sudah jelas kak. Yang kedua kak, dalam beberapa yang viral itu kak, banyak masyarakat Beringkanaya dan beserta Taman Landrea mengomentari kasus itu karena pelayanan yang dilakukan di dalam rumah sakit Daya itu tidak merata kepada masyarakat, pelayanannya yang kurang bagus. Kami menganggap bahwa rumah sakit Daya ini memang betul-betul mau dievaluasi dan meminta surat rekomendasi pencopotan DPRD wali kota untuk dicopot direktur rumah sakit Daya karena kami anggap bahwa dia tidak baik di kinerjanya saat dia melakukan yang namanya pimpinan rumah sakit yang ada di atas saya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami sebagai anggota DPRD punya kewajiban. Kami mengapresiasi apa yang teman-teman sampaikan kepada kami ketika ini sebentar kami mencoba untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman Komisi D terkait dengan tuntutan semua. Karena kalau memberi rekomendasi, mungkin biar kami diskusikan dulu dengan Komisi D, ketua komisinya dan beberapa anggota Komisi D, dan sebentar juga ada paripurna. Tapi nanti kalau misalnya di paripurna awal kira-kira hadir, mungkin kami bertiga berupaya untuk menyampaikan itu di sela-sela paripurna terkait dengan aktivitas teman-teman yang hari ini demo, yaitu makin pemberitaannya, kami juga akan minta pemerintah kota, mudah-mudahan pemerintah kota sebentar
Pak Wali langsung yang hadir. Kalau Pak Wali hadir, saudara sebentar tanyakan saja. Iya kak, tapi saya minta kak, kapan kira-kira dikasih langkah konkretnya kak, supaya kita juga tahu bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Ini kan kita belum dengar klarifikasi dari Rasulullah sebenarnya dan adik-adik kemungkinan besar ingin berkomunikasi dengan dirinya. Karena yang hadir di hari ada dua pemerintahan, yang pertama bukan dalam kota, yang kedua adalah di wilayah. Mas, kalau bisa kita menurut hukuman belum ada surat resmi masuk. Minta kedua suratnya, saya yang disposisi langsung, saya tahu Ada misalnya surat kak, saya kasihkan surat komunikasi dengan sama Humas. Ya. Kita tolong Humas di follow up terus. Kalau bisa, paling lama ada kita cuma paling lama Saya sudah ada sama surat saya kak, surat pemerintahan RDP kak. kasih waktu DP lagi. Yang mana suratnya ya? Ya, supaya dan saya minta RDP-nya dari gabungan komisi A sama D supaya satu kali jalan kira karena yang itu kalau selalu RDP RDP gabungan komisi A sama D. Karena A terkait masalah dalam kota, D terkait masalah yang daerah. Nah itu insya Allah kita hadirkan peduli kurang sama kita minta diri yang hadir. Dengan Dengan D. Jadi kasih waktu itu dengan Humas supaya jam dulu pulang terus cepat kasih waktu itu dulu suratnya ya kak. supaya tidak ada lagi bilang mana suratnya ini mana ini. Iya. Ya kak. Karena kan kemungkinan besar kita pada surat terakhir masih ada yang belum pada nggak ada itu. Ada yang belum pada supaya adik-adik juga mendengar apa penjelasannya dulu. Ya kak, siap kak. Ya. Maka dari itu kak, kami minta begitu kak, lebih bagusnya daripada kita datang ke sini, otomatis kan terlalu apa ya? Pastikan dianggap bahwa kita ini adalah ribut-ribut mengganggu anggota dewan. Tapi kita ini berupaya juga untuk melakukan yang namanya komunikasi yang baik, tapi tidak ada komunikasi yang baik kak. Kasih waktu itu begitu dengan Humas. Saya bertiga menjamin untuk mengawal itu. Siap kak. Siap kak. Sudah chat. Siap kak. Silahkan chat saya tidak lanjut kalau sudah ada begini. Siap kak. Makasih kak. Ya kak. Aman kak. Sudah ya?